Oke, kembali lagi di Room Ngayal. Adab berkendara dan adab yang mempunyai kendaraan. Nah, mau cerita tentang adab berkendara ini karena tadi gue bisa nengokin teman konten gua, si Bang Cek tuh, dia kecelakaan dia. Ya, mohon doanya lah supaya bisa bareng lagi sama gue di sini. Dia menjadi accident, kecelakaan karena lagi bawa motor, tiba-tiba ditabrak sama motor juga dari belakang. Kaki kanannya kena dia, kayaknya ankle-nya apa gimana gitu, ankle-nya kena. Tadi dicek sih katanya agak retak ya. Jadi nggak bisa bareng gue lagi nih untuk ngobrol-ngobrol. Dia udah ada cerita lucu, tapi nantilah kita tunggu kalau dia udah sembuh ya, kita tunggu. Nah, itulah adab berkendara. Kadang-kadang manusia tuh kurang perhitungan atau tidak memikirkan orang lain dalam berkendara ya. Berhenti seenaknya, lagi berjalan berhenti seenaknya, atau dalam perjalanan kadang main serobot aja hingga terjadi kecelakaan. Dan gue juga ngalamin kayak gitu, tiba-tiba gue bawa mobil, tiba-tiba ada kendaraan main nyerobot dan nyalip kendaraan gue sehingga dia ngerem juga, akhirnya ketabrak tuh. Lama sih kejadiannya tuh. Dan dia nggak mau ngaku salah hingga akhirnya ada saksi yang menjelaskan bahwa dia nyalip persis di depan kendaraan gua, hingga akhirnya nggak nabrak sih sebenarnya, cuman dia oleng dan gue nyentuh dikit spatu belakang motornya, hingga dia terjatuh kan. Tapi gue tetap kasihan juga, gue ganti dia kerugiannya. Tapi pada dasarnya gue nggak salah. Itu udah lama kejadiannya sih, di daerah Bogor. Gue mau ke Halim tuh. Sebagian contoh sebenarnya bahwa kita harus punya adab dalam berkendaraan ya, punya adab, jangan seenaknya gitu. Karena juga gitu juga tuh, pernah juga ngalami belum lama nih, posisi lampu merah nih kan, lampu merah. Di depan gua ada motor, pasti kan pas lampu hijau kan gua pelan-pelan juga kan, nggak mungkin gua nabrak tuh motor kan. Klakson aja, hampir terbawa emosi juga tuh, buka kaca gua tuh kan, agak peduli lah, siap lah ya kan. Cuma gua tetap akhirnya, oh iyalah, gua bawa keluarga, nggak mungkin lah gua berantem kan. Ya udah gua jalan terus ya. Nah, itu namanya adab dalam berkendara. Kita harus lihat juga posisi kendaraan lain di situ, jangan sampai merugikan kendaraan lain juga. Kita jangan seenaknya juga, demi kepentingan kita seenaknya jangan kayak gitu. Nah, itu terjadi sama si Bang Cek itu, kasihan dia juga sebenarnya menghindari kendaraan di depan nih, mobil ini kan, karena berhenti mendadak ya, dia juga ngerem. Nah, posisi yang belakang ini dengan kecepatan mungkin yang dia nggak seimbang juga untuk ngerem, dan nabrak lah. Itu pelajaran untuk supaya lebih hati-hati berkendara dan beradab dalam berkendara. Itu penting, itu kita punya adab dalam berkendara. Sama juga kita punya adab dalam berkendara itu sebenarnya nggak cuma dalam perjalanan sebenarnya. Tidak dengan situasi kita lagi berkendara motor, berkendara mobil, tidak juga. Dalam posisi kendaraan ini diam pun kita harus punya adab juga. Kita nggak boleh seenaknya tuh, main parkir kendaraan juga nggak boleh seenaknya, apalagi di perkampungan tuh. Kadang-kadang gue suka bete juga tuh, pasti ngalamin lah kalau di perkotaan lah ya, jalan yang nggak terlalu luas, mobil seenaknya parkir hingga kita mau masuk ke tempat kita tinggal kita kesulitan tuh. Sedangkan orang yang punya mobil nih nggak tahu rimbanya di mana kan, karena tanya sini dengan emosi, mungkin akhirnya ketemulah tuh yang punya kendaraan, akhirnya dia menyikirkan mobilnya itu ke tempat lain kan. Nah, itu juga harus dipikirkan itu. Kita nggak boleh seenaknya juga parkir kendaraan seenaknya hingga mempersulit orang lain untuk
masuk ke gang atau masuk ke jalan, melintasi jalan tersebut, itu juga harus mempunyai adab. Kita harus cari tempat di mana kita harus menaruh mobil kita, motor kita di tempat yang benar-benar orang lain dapat leluasa untuk melewati jalan tersebut. Sebenarnya ini kesadaran diri harus punya kesadaran diri. Kalau kita nggak punya kesadaran diri, kita akan seenaknya. Kita cuma mementingkan diri kita sendiri, seenaknya jadinya. Bodoh lah, yang penting gue bisa ke tempat tujuan, gue mau taruh dimanapun bodoh amat. Nah, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Itu bukan gua doang yang ngalamin, semua orang pasti ngalamin kayak gitu. Enggak. Nah, bahayanya jika nanti ketemu orangnya emosional, ya kan? Nanti bisa terjadi pertengkaran di situ, bahkan mungkin bisa jadi berbenturan fisik. Akhirnya kan merugikan semuanya kan, merugikan. Akhirnya ada keributan jadinya. Kadang-kadang keributan kecil, akhirnya yang orang ini mempunyai teman juga di sini atau saudara juga ikut juga marah ke sini. Yang ini juga punya keluarga juga, punya teman juga, akhirnya jadi ribut. Nah, itulah sebenarnya hal-hal ini gampang dihindari sebenarnya kalau manusia itu punya adab. Itu paling penting, itu adab ya. Kita harus memikirkan orang lain juga, jangan seenaknya. Ya kita doain aja lah nih, tadi teman gue nih si Bang Cek ini supaya sembuh. Kondisinya seperti ini, dia nih kaki kanannya, ankle-nya lagi bermasalah sehingga dia tidak bisa jalan karena dia harus memakai tongkat gitu kan. Kita doain supaya cepat sembuh. Kembali lagi ya, adab lalu lintas. Seringkali nih, gue juga temuin seringkali orang seenaknya aja berkendara. Kadang sudah tahu macet gitu kan, dia malah numpuk tuh hingga posisi jalan yang harusnya 2 jalur hingga kesulitan untuk melintasi kan. Nah, karena ini dia tidak sabar, dia tidak punya adab untuk mengantri, tidak punya adab untuk saling menghargai untuk kendaraan lain ya. Padahal jika kita sabar atau beradab dalam lalu lintas, tidak akan terjadi keributan, tidak akan terjadi kecelakaan di situ. Itu seringkali terjadi kecelakaan. Coba bayangkan, pasti kalian juga akan pernah nemuin kayak gitu. Jalan sempit nih, jalan sempit, banyak jalan sempit di sini ya. Di Jakarta juga banyak jalan sempit kan. Bahkan jalan sempit itu biasanya di sampingnya itu adalah got biasanya, dan kadang gotnya itu besar, dan kadang aspal itu lebih tinggi dari tanah yang dasarnya itu kan. Nah, itu seringkali tuh akhirnya kendaraan mobil jeblos ke bawah karena saking sempitnya jalan itu. Karena kendaraan-kendaraan yang jalur yang berbeda nih, kan 2 jalur ya, dia mengambil jalur orang lain. Ya, akhirnya kendaraan ini, kalau motor mungkin bisa lewat ya, dia akan ke posisi lebih kiri yang lebih dalam lagi kan, hingga bannya akhirnya slip masuk ke got. Sering kali gitu. Bahkan gue pernah ketemu tuh malam hari padahal itu di daerah Gandul yang keluar dari tol itu kan, yang bisa tembus ke Gandul lah, ke perempatan Gandul itu. Itu pernah tuh ada kejadian tuh jeblos ke situ gua tuh, orang lain ya jeblos itu. Akhirnya menjadi macet kan tuh. Wah, bete tuh akhirnya tuh, bete banget gua karena lama gua nungguin dia kan. Akhirnya kacau, keributan di mana-mana tuh, keributan tuh langsung. Ya nggak bisa disalahin, susah karena nih semua kendaraan-kendaraan ini pada saling berebutan, yang mendahului karena nggak punya adab, mereka berebutan lah ya. Dan bukan dia doang yang mau buru-buru sebenarnya untuk sampai tujuan ya, apalagi posisinya mungkin pulang kerja saat itu gue juga ya, pengen buru-buru lah sampai rumah kan. Dan banyak juga lah kondisi orang lain juga di belakang gue, mungkin ada yang lapar juga mungkin, atau mungkin pengen buru-buru ketemu anaknya gitu kan. Akhirnya jadi bermasalah di situ. Karena apa? Karena ada beberapa orang nih yang dia ada di jalur lawannya, jalur orang lain, banyak tuh di situ kan, saling mau buru-buru kan.
Dan akhirnya yang mobil tersebut mungkin mengalah gitu kan, dia agak ke kiri, akhirnya jeblos di situ. Dan gue yakin pasti kalian juga pernah ngalamin seperti itulah ya, ngalamin dalam arti pernah melihat kalian lagi berkendara, akhirnya kendaraan di depan kalian accident lah, kena musibah juga, dia akhirnya menghindari kendaraan lain, jeblos lah di parit ya, di lubang ya, di lubang saluran air itu. Nah itulah, kembali lagi, cobalah jika kalian semua itu mempunyai adab dalam berkendara, pasti saya yakin tidak akan minimal lah pastilah ya, kejadian-kejadian kecelakaan di jalan, di lalu lintas itu pasti akan dapat terminimalisir gitu kan. Cobalah saling menghargai lah, menghargai sesama pengendara, menghargai sesama manusia intinya ya, bahwa bukan kita saja yang melewati jalan tersebut, bukan kita saja yang punya kepentingan, bukan. Orang lain juga punya kepentingan yang sama seperti kita. Orang lain juga punya keluarga yang mungkin menunggu kita untuk cepat pulang. Semua juga sama, semua sama. Jadi intinya adalah beradablah jika berkendara. Bisa saja jika kalian buru-buru, kalian juga yang akan celaka di jalan, bukan orang lain. Coba jika kalian buru-buru, akhirnya kalian juga celaka, nabrak, atau kalian tertabrak karena saking cepatnya kalian nyalip, akhirnya yang kendaraan yang di depan kalian juga ini tidak melihat kalian dari jauh gitu kan, akhirnya tertabrak. Sering kali terjadi kayak gitu. Akhirnya siapa yang mau disalahkan? Siapa? Karena sebenarnya ulah tidak sabaran tersebutlah yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Adab berkendara tidak digunakan, akhirnya banyak terjadi kecelakaan. Dan ini tidak membicarakan masalah gender, bukan juga, tapi tolong juga nih para ibu-ibu, para wanita ya, tolonglah sabar juga dalam berkendara, karena sering banget tuh ketemu tuh gue juga kayak gitu tuh. Sulit untuk disalahkan karena mereka tuh pasti nggak mau untuk disalahkan ya. Tolonglah saling menghargai juga sama kendaraan, apalagi bawa motor ya, jangan belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, jangan. Itu akan membingungkan untuk kendaraan lainnya nanti. Kalian mau kemana gitu sebenarnya kan? Ya terjadilah nanti berbenturan, akhirnya kalian celaka, jatuh, dan kalian menyalahkan kendaraan lain. Padahal di situ adalah kalian membingungkan kendaraan lain. Kalian membingungkan kendaraan lain. Saya sering ngalamin kayak gitu. Akhirnya saya lihat perempuan, ya kan? Karena dia posisi saya jalan pelan gitu kan. Dia belok sini, ntar dia pengen ke kanan juga. Nah, loh, mau kemana jadi sebenarnya, gitu kan? Dan kan dia tidak menggunakan sen loh, lampu sen loh. Ayo. Nah, SIM-nya tuh gimana itu SIM-nya tuh? Cobalah berkendara yang baik. Karena semua yang ada di jalan itu, masing-masing semuanya itu adalah mempunyai kepentingan yang sama seperti kalian. Mempunyai kepentingan untuk cepat sampai ke kantor, sempat sampai tujuan dia untuk bekerja, buru-buru untuk ke tempat tujuan, mungkin dia punya bisnis atau apa, dan dia nggak bekerja, mungkin dia pedagang atau apa gitu ya. Dia juga buru-buru tuh mungkin ya, supaya usahanya lancar gitu kan. Sama, semua juga begitu, semuanya sama. Jadi di sini saya tekankan lagi, tolonglah saling menghargai sesama manusia. Jika kalian ada di jalan mengendarai kendaraan, hargailah sesama kendaraan lain. Jika kalian tertib, mungkin tidak akan terjadi kecelakaan. Dan insya Allah, kalaupun terjadi, akan kecil sekali nilai kecelakaan tersebut. Oke, itu aja pembahasan tentang adab dalam berkendara. Dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa kalian tulis di komen-komen, nanti mungkin pertanyaan tersebut akan saya jawab di konten saya berikutnya. Salam Rungayam.